Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Aziz Nugraha Pratama selaku dosen pengampu seminar SDI kelas MBS 6B, izinkan saya mempresentasikan tugas UAS pada mata kuliah seminar SDI dengan judul Pengaruh Talent Management dan Syariah Management Knowledge terhadap Employee Performance dengan Employee Retention sebagai variabel moderating. Yang pertama terkait tentang latar belakang. Di latar belakang di sini ada 3 gap. Yang pertama itu teori gap. Teori yang digunakan untuk penelitian ini yaitu teori atribusi. Teori atribusi ini sangat dibutuhkan dalam mengamati perilaku, motif, dan citra diri seseorang. Ardiansyah 2003 mengungkapkan keberadaan sejumlah atribut yang secara alami berlaku secara internal dalam organisasi yang mana mempengaruhi sikap karyawan, terutama yang berkaitan dengan pekerjaannya. Dysfunctional audit behavior sebagai suatu bentuk perilaku atau sikap karyawan ditentukan oleh penyebab dari diri sendiri atau atribusi internal dan penyebab luar atau atribusi eksternal yang dimaksud dalam hal di atas, yang mana teori atribusi dalam kinerja karyawan di mana hubungannya bersifat saling berpengaruh, sebab dengan karakter individu yang baik akan menghasilkan suatu kinerja yang baik pula. Kemudian gap yang kedua terkait tentang riset gap. Studi empiris terkait talent management dan employee performance ada pada penelitian Winarsi dan Ribhan tahun 2022 yang menjelaskan talent management berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee performance. Kemudian penelitian dari Satria Rahmadita dan Ayuning Tias pada tahun 2017 menghasilkan talent management berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap employee performance. Hal ini bertolak belakang dengan riset Marolong et al. Tahun 2021 di mana talent management berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap employee performance. Kemudian hasil riset terkait Syariah Management Knowledge terhadap employee performance dibuktikan pada penelitian Nur Aini dan Sudirman pada tahun 2019 yang menjelaskan Syariah Management Knowledge memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap employee performance, bertolak belakang dengan riset Sunardi dan Mulyasari pada tahun 2019. Astuti et al. Pada tahun 2021 menyatakan bahwa Syariah Management Knowledge mendapat pengaruh yang positif dan signifikan pada employee performance. Penelitian terdahulu yang terkait dengan employee retention dan employee performance diperoleh pernyataan dan hasil riset Paula Rahmawati pada tahun 2019. Terdapat arah positif employee retention dalam memoderasi pengaruh talent management terhadap employee performance. Namun, Hidayat et al. Pada tahun 2020 menyatakan bahwa employee retention berpengaruh negatif dan tidak mampu memoderasi hubungan keduanya. Menurut riset penelitian Hidayat et al. Pada tahun 2020, employee retention mampu memberikan efek moderasi yang positif dan signifikan pada Syariah Management Knowledge terhadap employee performance. Hasil temuan tersebut bertentangan oleh penelitian Ramadhani et al. Pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa employee retention berpengaruh negatif signifikan dalam memoderasi hubungan keduanya. Fenomena gap. Fenomena gap dari penelitian ini yaitu pada tingkat turnover tertinggi di Indonesia dari studi yang dilakukan oleh Mercer Indonesia terjadi pada sektor industri yang berkaitan dengan teknologi, jasa keuangan, dan consumer goods. Dikutip dari kompas.com, Bank Sinarmas Hubungan Investor 2020, Bank Sulutgo atau BSG sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di sektor jasa finansial di Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan untuk menjaga tingkat retensi karyawan berdasarkan data dari laporan tahunan perusahaan tahun 2020 yang terjadi penurunan jumlah karyawan pada level officer sebanyak 17,6% dari tahun sebelumnya. Selain itu, perusahaan juga dihadapkan tantangan lain terkait sumber daya manusia, di mana pada 5 tahun terakhir jumlah karyawan yang memasuki masa purna bakti sebanyak 61 orang pada level jabatan pengambil keputusan. Hal ini berpotensi mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan organisasi. Oleh karena itu, BSG perlu mempersiapkan strategi
Retensi karyawan yang tepat tidak hanya untuk mempertahankan karyawan yang kompeten, akan tetapi juga menarik talenta-talenta baru untuk dapat dikembangkan sebagai suksesor bagi organisasi dengan strategi retensi yang sesuai. Diharapkan dapat mendukung tercapainya visi misi perusahaan untuk tumbuh berkembang menjadi bank yang inovatif, berdaya saing tinggi, dan berorientasi pada kepuasan nasabah. Berdasarkan uraian fenomena gap di atas, peneliti mengangkat judul pengaruh talent management dan syariah manajemen knowledge terhadap employee performance dengan employee retention sebagai moderating variable. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk menguraikan pengaruh talent management terhadap employee performance. Yang kedua, untuk menguraikan pengaruh syariah manajemen knowledge terhadap employee performance. Yang ketiga, untuk menguraikan pengaruh employee retention terhadap employee performance. Yang keempat, untuk menguraikan pengaruh talent management terhadap employee performance di moderasi employee retention. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu untuk menguraikan pengaruh syariah manajemen knowledge terhadap employee performance di moderasi employee retention. Masuk pada bab 2, yaitu pada kerangka teori yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian. Digunakan sebagai bahan acuan untuk pembahasan selanjutnya. Dengan demikian, kerangka teori disusun agar penelitian diyakini kebenarannya. Masuk pada teori yang pertama, yaitu teori atribusi. Teori ini mengacu kepada bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau diri sendiri yang ditentukan apakah dari internal atau eksternal, dan pengaruhnya akan terlihat dalam perilaku individu. Dalam rutan 98, dispositional attribution dan situational attribution atau penyebab internal dan eksternal, menurut Robin 96 dalam artian Syah 2003, dispositional attribution suatu hal yang mengacu pada dalam diri seseorang, sementara situational attribution merupakan suatu hal mengacu pada lingkungan yang mempengaruhi perilaku. Untuk menentukan atribusi penyebab apakah individual atau situasional dipengaruhi oleh 3 faktor Kelly pada tahun 72. Yang pertama yaitu konsensus adalah perilaku yang ditujukan jika semua orang menghadapi situasi serupa dengan cara respon yang sama. Kemudian yang kedua, kekhususan atau distinctiveness adalah perilaku yang ditujukan individu perlainan dalam situasi perlainan. Yang ketiga, konsistensi adalah perilaku seseorang yang sama dalam tindakan dari waktu ke waktu. Kemudian teori yang kedua terkait tentang talent management. Talent management adalah praktik pengelolaan sumber daya manusia yang memungkinkan perusahaan untuk menghadapi tantangan untuk memenuhi kebutuhan talenta dengan ketersediaan talenta yang ada sehingga membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Pada kerangka kerja talent management dalam PELA 2011, ruang lingkup talent management terbagi dalam 5 kategori utama, yaitu rekrutmen, pengelolaan kinerja, perencanaan suksesi, pelatihan dan pengembangan, serta retensi yang harus dilakukan oleh perusahaan agar memperoleh hasil talent management yang maksimal. Dari pendapat penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa talent management adalah pengelolaan untuk menghadapi tantangan dalam memenuhi kapasitas keahlian sehingga membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya, teori yang ketiga yaitu terkait tentang syariah knowledge management. Syariah knowledge management sebagai proses memperoleh dan memperdayagunakan sekumpulan keahlian perusahaan dimanapun dalam bisnis, makalah, dokumen, database, atau explicit knowledge, atau dalam pikiran seseorang atau tacit knowledge. Menurut J. Rasula et al. Pada tahun 2012, knowledge management adalah proses yang mengubah pengetahuan individu menjadi pengetahuan organisasi. Dapat disimpulkan bahwa syariah knowledge management adalah knowledge perusahaan dalam menciptakan nilai bisnis dan menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkesinambungan dengan mengoptimalkan proses penciptaan, pengkomunikasian, dan pengaplikasian prinsip syariah knowledge yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan bisnis. Kemudian teori yang keempat terkait tentang employee performance. Menurut Rifai 2004, kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Sedangkan menurut Simanjuntak 2011, kinerja merupakan pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Disimpulkan bahwa kinerja karyawan suatu hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan
dalam mencapai tujuannya. Salah satu cara yang digunakan untuk melihat perkembangan perusahaan dengan hasil penilaian kinerja. Yang terakhir yaitu terkait tentang teori employee retention. Perputaran atau arus keluar masuk karyawan lama dan karyawan baru yang tinggi menjadi indikator mengenai retensi karyawan menurut Harriman 2019. Azhar et al. 2021 dalam bukunya menerangkan terdapat 4 dimensi dalam retensi karyawan, yaitu formula education, di mana karyawan mendapat tugas belajar dengan tujuan kebutuhan perusahaan dan tuntutan pekerjaan baik masa kini maupun waktu yang akan datang. Kemudian yang kedua, assessment. Assessment merupakan kegiatan evaluasi yang memberikan masukan pada karyawan mengenai kelebihan dan kekurangan potensi kerja seorang karyawan. Kemudian yang ketiga terkait tentang job experience, menempa literasi dan skill tentang pemecahan masalah suatu pekerjaan yang melibatkan karyawan berpengalaman. Kemudian yang terakhir, dimensi yang terakhir terkait tentang interpersonal relationship. Karyawan diberikan hak untuk mengasah kemampuan dengan melakukan hubungan dengan organisasi atau karyawan yang lebih berpengalaman dalam interaksi mentoring. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa retensi karyawan adalah usaha mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Selanjutnya pada kerangka penelitian, dibutuhkan sebuah model penelitian guna memahami masalah yang hendak diteliti. Model penelitian menjadi dasar untuk meneliti dan bertujuan untuk menemukan, menguji, serta mengembangkan sebuah penelitian. Kerangka penelitian dalam riset ini dapat digambarkan melalui skema berikut. Jadi, X1 dari penelitian ini yaitu talent management, kemudian X2 dari penelitian ini yaitu Sharia knowledge management. Pengaruhnya terhadap employee performance sebagai variabel C, kemudian dimoderasi oleh employee retention sebagai variabel Z. Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu hipotesis pertama, talent management berpengaruh terhadap employee performance. Hipotesis kedua terkait tentang Sharia management knowledge berpengaruh terhadap employee performance. Yang hipotesis ketiga terkait employee retention berpengaruh terhadap employee performance. Hipotesis keempat, employee retention dalam memoderasi talent management dapat mempengaruhi dan tidak dapat mempengaruhi employee performance. Hipotesis kelima, employee retention mampu memoderasi Sharia management knowledge dalam mempengaruhi employee performance. Selanjutnya pada bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono 2017, menguji suatu hipotesis prosedur kuantitatif berfungsi meneliti suatu populasi dan sampel dengan alat penelitian. Pendekatan kuantitatif digunakan suatu instrumen penelitian serta analisis data yang bersifat statistik, sedangkan metode pengumpulan data dengan memakai data primer, sehingga metode pengumpulannya yaitu mengumpulkan kuesioner dari angket yang digunakan berasal dari data responden dengan media Google Formulir. Yang kedua terkait tentang lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini berlokasi di KSP Mapan Gajah Kabupaten Demak. Peneliti memilih objek penelitian ini sebagai proses perekrutan karyawan. Karyawan itu yang ditempatkan tidak sesuai dengan keahlian atau talent yang dimiliki serta faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, yakni minimnya pengetahuan atau knowledge yang kurang dan pengalaman tentang dunia kerja yang membuat karyawan sulit untuk beradaptasi dengan rekan kerja lainnya. Sedangkan kinerja karyawan dalam perusahaan sangat berpengaruh dalam menselaraskan visi, misi, dan tujuan dari perusahaan KSP Mapan Gajah Kabupaten Demak. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada April 2023 sampai selesai. Selanjutnya terkait tentang populasi dan sampel. Populasi yang diadopsi dalam penelitian ini adalah karyawan KSP Mapan yang ada di Gajah Kabupaten Demak yang berjumlah 43 orang. Dari sampel yang digunakan yaitu teknik sampling. Dalam menentukan sampel, pengambilan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan aspek kriteria.
Meskipun terlihat mudah, teknik pengumpulan data melalui angka cukup sulit dilakukan jika responden cukup besar dan tersebar di berbagai wilayah. Dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovena untuk menentukan jumlah sampel yang digunakan dalam perhitungan sebagai berikut. N sama dengan N per 1 plus N error kuadrat. N sama dengan 43 per 1 plus 43 dikali 0,05 kuadrat. Dengan hasil N sama dengan 36,7521 yang dibulatkan menjadi 37 karyawan. Jadi sampel dari penelitian ini yaitu 37 karyawan. Selanjutnya terkait tentang teknik pengumpulan data. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan dengan kuesioner yang disusun berdasarkan pengembangan dari indikator setiap variabel yang dilibatkan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dari pelanggan menggunakan kuesioner diserahkan secara langsung dan dikirim email secara elektronik. Angket penelitian ini memilih metode yang seluas mungkin dengan memadukan penyerahan secara langsung kuesioner dalam bentuk print out maupun dikirim secara elektronik melalui Google Form. Selanjutnya terkait tentang skala pengukuran. Pada penelitian ini menggunakan skala Likert yang fungsinya untuk mengukur sikap, persepsi, atau keyakinan seseorang dan kelompok tentang kejadian saat ini. Seorang responden harus menjelaskan apakah pernyataan tersebut mendukung, kemudian setiap keputusan dari jawaban tersebut akan diberi skor. Ketentuan skornya yaitu yang pertama ada 5 rentang. Yang pertama itu sangat setuju bernilai 5, kemudian setuju bernilai 4, kemudian yang ketiga ragu bernilai 3, dan yang keempat tidak setuju bernilai 2, kemudian yang terakhir sangat tidak setuju bernilai 1. Selanjutnya pada definisi konsep dan operasional. Yang pertama, variabel penelitian. Sugiono 2017 mengungkapkan bahwa variabel penelitian yaitu simbol dari suatu objek, organisasi atau suatu kegiatan yang memiliki suatu ragam khusus yang ditentukan oleh peneliti untuk dikaji, yang selanjutnya dicari kesimpulannya. Penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu variabel X, kemudian variabel dependen yaitu variabel Z, dan variabel moderating yaitu variabel Z. Variabel X independen di sini yaitu talent management dan area knowledge management. Kemudian variabel dependen dari penelitian ini yaitu employee performance. Kemudian variabel moderating dari penelitian ini yaitu employee retention. Selanjutnya pada pengukuran variabel, definisi operasional variabel. Yang pertama, talent management. Talent management ditentukan oleh recruitment, retain, dan developing. Kontribusi utama pada talent management adalah rekrutmen yang mengisi jabatan sesuai keahlian pada KSP Mapan Gajah Kabupaten Demak menurut Aula Rahmawati 2019. Kemudian indikator dari talent management sendiri, yang pertama yaitu rekrutmen, yang kedua yaitu orientasi, dan yang terakhir yaitu kinerja yang optimal. Selanjutnya pada area management knowledge. Area knowledge management, knowledge perusahaan dalam menciptakan nilai bisnis dan menghasilkan keunggulan kompetitif pada KSP Mapan Gajah Kabupaten Demak. Indikator dari area knowledge management sendiri yaitu yang pertama pada planning, organizing, accounting, dan controlling. Selanjutnya pada employee performance adalah pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu menurut Simanjuntak 2011. Indikatornya yaitu keberhasilan organisasi, manajemen bakat, peningkatan kinerja. Yang keempat terkait tentang employee retention, variabel Z-nya, definisi operasional variabelnya usaha mempertahankan dan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan. Indikator sendiri dari employee retention, yang pertama yaitu loyalitas, yang kedua produktif, dan yang terakhir yaitu berbakat. Selanjutnya pada uji instrumen penelitian. Uji instrumennya terkait tentang uji validitas
Menurut Abdullah Sutanto 2015, uji validitas adalah tingkat validitas antar data yang sebenarnya. Uji validitas digunakan untuk mengukur validitas kuesioner yang disebarkan. Sebuah survei yang dianggap valid apabila pertanyaan survei dapat mengetahui apa yang diukur oleh survei tersebut. Nilai signifikansi pada validitas di sini yaitu 0,5 dan 2 bintang berkorelasi dengan nilai signifikan 0,01. Tingkat efektivitas alat menunjukkan tingkat penyimpangan antara data yang dikumpulkan dan deskripsi efektivitas yang diharapkan. Kemudian yang kedua pada uji reliabilitas. Menurut Abdullah dan Sutanto 2015, uji reliabilitas berfungsi untuk melihat kestabilan suatu alat ukur yang digunakan pada kuesioner. Maksudnya, suatu alat ukur yang tetap stabil bila pengukuran diulang kembali. Penelitian ini menggunakan skala rentang skala Likert 1-5, sehingga untuk melakukan uji reliabilitas dalam penelitian ini hanya dapat digunakan metode Cronbach's-Alpha. Dalam melakukan uji reliabilitas, item yang masuk dalam tes hanyalah item yang dinyatakan valid. Untuk mengetahui apakah instrumen tersebut dapat diandalkan, digunakan batasan sebesar 0,6. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Yang pertama pada uji multikolinearitas. Untuk regresi linear berganda, menentukan apakah variabel dependen berkorelasi tinggi satu sama lain. Jika korelasinya tinggi, maka hubungan antara variabel dependen dan dependen dapat diganggu. VIV merupakan alat statistik yang biasa digunakan dalam uji ini. Jika nilai tolerance kurang dari 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Dan jika nilai tolerance lebih dari 0,1, maka terjadi multikolinearitas. Kemudian apabila nilai VIV kurang dari 10, maka dinyatakan terjadi multikolinearitas, dan apabila nilai VIV lebih dari 10, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Yang kedua terkait tentang uji heteroskedastisitas. Tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pengamatan satu ke pengamatan lainnya. Jika residual satu pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Begitu juga sebaliknya, jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Kriteria pengujiannya, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah 0 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya ada uji normalitas. Tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Apabila terdistribusi normal, maka model regresi dapat dikatakan baik. Untuk melihat kenormalan nilai residu, maka dilakukan uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov KS untuk mendeteksi normalitas data. Dalam uji normalitas, terdapat indikator signifikansi yang apabila data memiliki nilai signifikansi 0,05, maka dikatakan normal, baik untuk Kolmogorov-Smirnov maupun untuk Sapirowicz. Perbedaan penggunaan keduanya adalah pada banyaknya sampel yang digunakan. Jika sampelnya kurang dari 50, maka Sapirowicz lebih cocok untuk digunakan dalam uji normalitas. Sementara untuk sampel besar yang lebih dari 50, menggunakan Kolmogorov-Smirnov agar hasilnya lebih akurat. Karena dari penelitian ini sampelnya kurang dari 50, maka uji normalitas yang digunakan di sini menggunakan Sapirowicz. Kemudian uji statistik. Yang pertama pada uji koefisien determinasi atau uji R-square. Menurut Kuncoro, untuk mengetahui sejauh mana kebiasaan model untuk mengidentifikasi variabel dependen, nilai koefisien determinasi antara 0 sampai 1
Apabila koefisien determinasi mencapai pada angka 0, maka kecakapan model dalam menjelaskan variabel dependen sangatlah terbatas. Tetapi, jika koefisien determinasi mendekati angka 1, menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen untuk mengakibatkan keadaan variabel dependen semakin kuat. Selanjutnya, uji t-test. Uji t dipakai untuk menguji atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan satu persatu variabel independen. Apabila taraf signifikansi lebih dari alfa, maka terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini didasarkan pada tingkat signifikansi 0,05, penerimaan atau penolakan hipotesis berdasarkan pada kriteria sebagai berikut. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka secara parsial variabel dependen berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Selanjutnya pada uji F. Uji F dianalisis secara serentak memakai ANOVA atau Analysis of Variance. Tujuannya untuk mengetahui adanya kecocokan dari hasil regresi antara pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengambilan kesimpulannya yaitu apabila nilai signifikansi kurang dari alfa, maka terdapat pengaruh simultan dari variabel dependen terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan memeriksa keluaran F hitung dan membandingkannya dengan tabel F untuk kondisi penolakan HO apabila signifikansi lebih besar dari 0,05. Selanjutnya pada uji moderasi, yaitu Moderate Regression Analysis atau MRA, digunakan untuk menguji efek moderasi dari moderating variabel transparansi perusahaan terhadap pengaruh variabel dependen terhadap variabel dependen. MRA bertujuan untuk melihat pengaruh-pengaruh variabel moderasi dengan melalui pendekatan analitik yang memperhatikan integritas sampel penelitian. Dengan rumus Y sama dengan alfa plus beta 1 kali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah beta 1 dikali X1 dikali Z ditambah beta 2 dikali X2 dikali Z plus L. Pengujian selanjutnya untuk menguji pengaruh variabel moderasi yaitu kebijakan dividen untuk memperkuat atau memperlemah pengaruh antara ROE, current ratio, dan ukuran perusahaan terhadap return saham dalam menggunakan MRA. MRA merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk berdasarkan integritas sampel dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator. Menurut Gozela 2008, terdapat 3 metode yang digunakan dalam melakukan analisis regresi dengan variabel moderating, yaitu uji interaksi, uji nilai selisih mutlak, dan uji residual. Yang terakhir terkait tentang alat pada metode penelitian terkait tentang alat analisis data. Penelitian ini menggunakan alat analisis berupa SPSS, Statistical Product and Service Solution versi 2021. Menurut Nihaya, SPSS merupakan salah satu program aplikasi dengan kapasitas untuk melakukan suatu analisis statistik yang cukup maju dan sistem pengolahan data dalam bentuk grafis dengan kotak dialog dasar dan menu deskriptif untuk penggunaan yang mudah. Demikianlah presentasi proposal skripsi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dengan lapang dada menerima kritik dan saran dari penonton. Semoga masukan tersebut menjadi kesempurnaan dari proposal skripsi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.